Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasira, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membuat dunia ini terang. Trinil tidak mau dipingit. Trinil ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Trinil. Bapak tidak bisa menuruti keinginanmu ini. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak harus bersekolah tinggi, nak. Sudah saatnya untukmu dipingit. Bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak adalah Bupati Jepara, pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Trinil mohon, Bu. Sudahlah Trinil, laksanakan apa yang sudah jadi tradisi. Kelak kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil, yang pasti tentu saja kau tidak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tidak mau dipingit. Aku ingin melanjutkan sekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan menjamkan buku dan aku berjanji aku akan menjadi guru bahasa Belandamu, menggantikan guru lamamu. Terima kasih. Aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau. Rasanya seperti di penjara. Sabarlah adikku, kau pasti bisa melalui hal ini. Ya, itu pasti. Sebenarnya, apa itu dipingit? Entahlah, ibuku bilang, jika aku pergi kemanapun, tidak akan sebebas dulu lagi. Aku akan dikawal. Sebenarnya, aku tidak masalah dengan itu semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Rukmini, dan Katina juga masih sekolah. Kapan kita dipingit juga? Saat kita berumur 12 tahun, Sumatri, ya kan, Trinil? Kartini sedang duduk di teras depan rumahnya. Tiba-tiba dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya, dua sahabatnya Rosa Abendanon dan Stella. Rosa, Stella, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku baik-baik saja. Namun, aku tidak bisa menjadi adikku yang merasa pelik. Kalian tahu kan, aku tidak bisa berdiam diri. Kalian melihat tidak? Kami pun sangat sederhana. Tidak ada lagi jenis ibu yang bisa berusaha. Juga sangat menyukai kalian. Aku ingin kembali, tapi keadaan yang tidak bisa membuat apa yang aku mau. Aku pun tidak mau. Apa salahnya perempuan di sekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau tidak sekolah, apa yang kau lakukan saat ini? Aku hanya melakukan seperti perempuan pribumi lakukan layaknya. Kemudian aku menikah. Itulah yang dikatakan ibu. Saat ini, kita harus bersabar. Kalau kamu butuh bantuan kami, ini akan. Terima kasih Stella, Rosa. Ini kami membawakan buku-buku untuk beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Aku sungguh tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tak apa Kasih, kami berjanji akan mengunjungimu. Kami akan membantumu melewati masa-masa sulit ini. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busono. Ardina, Rukmini, Sumatri, apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita pergi.
Kalian tahu kan, kalau aku dipinit, aku harus pergi dengan pengawalan dan tidak bebas seperti dulu lagi. Maka dari itu, jangan sampai ketahuan, Bapak dan Ibu sudah keluar. Maka kita pergi, kita bertiga akan mengawal seperti ini. Baiklah, tunggu. Ayo kita hampiri manta-manta yang hidup di dalam gua itu. Apa yang ada di pikiranmu saat ini? Ada beberapa hal yang ingin ku ketahui, Rukmini. Ayo. Tahu. Kalian betul-betul ini adik-adik Anusus Roniningrat? Ya, kenapa ibu bisa tahu? Saja beliau adalah bupati Jepara, tapi berjalan kemarin katanya bersama Bapak Bupati. Kenapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apa kalian tadi dipingit? Bu, mereka aku bertanya, tentu saja. Apakah dipingit adalah hal yang wajar untuk masyarakat pribumi? Tentu saja, ini adalah tradisi sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula dipingit adalah sesuatu yang sehingga kita dapat menjaga diri dari kaum laki-laki. Apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa, itu kami tidak bersekolah. Yang bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu, yang bersekolah tidak kecuali laki-laki. Lagi pula, memang hanya wajar apabila wanita tidak bersekolah. Masa apa yang kau lakukan di sini? Apa kau bersama sahabat-sahabat yang lain? Tidak, Kak. Aku bersama dengan kedua orang tuaku. Kenapa? Jika begitu, aku ingin bertemu dengan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Agamani. Sebentar, Kartini. Ada yang harus kukatakan kepadamu. Apa maksudmu, Rosa? Aku harus pergi, Kartini. Aku akan melanjutkan sekolahku. Aku di sini sudah lulus. Aku akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Belanda. Lalu, bagaimana dengan Stella, Ani, dan Panto? Mereka juga akan pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya, kami ingin mengajakmu ke Belanda. Kami ingin kau meraih cita-cita. Kami ingin kau melanjutkan pendidikanmu. Tapi Kartini, kami sadar kau tak akan bisa pergi. Aku tidak bisa berbuat apapun jika kalian pergi. Kita masih bisa berbalas surat. Percayalah, aku, Ani dan Panko akan selalu membalas suratmu. Juga akan selalu menceritakan keadaan di luar sana. Hari-hari dilewatkan oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abenda. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bagaimana pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, mengapa kau ingin melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Ditambah dengan adanya beasiswa yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung uang pembayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Maksud ibu, mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Ibu, bukankah Ibu tahu Trinil ini memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah, untuk membuat kaum pribumi yang lainnya mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, impian tersebut tidak akan pernah terwujud. Pernikahan hanya bisa membuat hambatan saja. Trinil, umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya tidak ada wanita yang berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadar itu, Trinil. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu? Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit. Karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu, untuk melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa laki tersebut, Ibu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgi Dijoyodiningrat, Bupati Rembang. Dia memang sudah pernah menikah 3 kali, namun Ibu yakin dia orang yang tepat untukmu. Baiklah.
Aku ingin menemuinya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang ingin aku pertimbangkan terlebih dahulu. Baik. Kartini, kedua orang tuanya, Kardina, Panji, dan Musono berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau, ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu Trinil kecil. Oh ya. Mohon maaf sebelumnya Adipati Aryo Singgih. Semuanya kami serahkan jawaban pada Kartini. Bagaimana jawabannya, ia berhak memilih keputusannya sendiri. Lalu bagaimana dengan jawaban Kartini? Bapak, Ibu, izinkan saya berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Dijoyo Diningrat. Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya memiliki cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak terbelakangi. Saya ingin mereka tidak lagi ditindas dan tidak disebut kaum yang lemah. Bagaimana pendapatmu, Adipati? Sungguh, hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut, namun ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap melakukan apapun itu. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita, dan berbagai mimpi yang ia wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.